Jak Munio bea cukai. Tanggung lah. Nah, lanjut ya, gimana tadi? Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Bea Cukai Kediri Podcast. Ya, kalau tadi di edisi yang tadi kita udah ngomongin penipuan dengan si korban secara langsung. Nah, giliran saat ini kita ngobrol dengan dari Bea Cukainya Kediri langsung. Apakah banyak juga yang melaporkan penipuan ke kantor Bea Cukai Kediri, ataupun hanya sekedar kita memberikan informasi kepada khalayak umum, ataupun gimana, nanti kita nggak tahu ya. Kita kulas habis bersama Humas Bea Cukai Kediri yang di sini kita undang dengan Mas Zain aja ya. Siap. Nggak usah pakai belakang, Terima nggak usah. kasih. Oke, dari Humas Bea Cukai Kediri yang memegang langsung layanan informasi Bea Cukai Kediri. Selamat sore Mas Zain. Selamat sore Mas Bambang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Zain? Alhamdulillah sehat walafiat. Kopinya sudah diminum belum? Siap, sampun kalau coba tadi. Sudah Dan ya? Mas Bambang juga gimana nih kabarnya? Oh, kabarnya habis piknik belum? Saya sama-sama kita pasti piknik kan ya. Siap. Habis cuti. Mas Zain, Gimana Mas? kalau tadi kan saya udah ngomongin tentang penipuan ya dengan korban langsung ya. Entah ini cara di sini ada korban cara langsung. Nah, di Bea Cukai Kediri itu Mas ada nggak sih yang ngelapor tentang penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ini? Mas Bambang mau tahu banget atau mau tahu banget? Mau tahu bingit. Oke Mas Bambang, jadi kan posisi saya sekarang kan bagian humas ya PLI ya. Kebetulan di bagian layanan informasinya. Iya. Kebetulan banyak sekali Mas penipuan yang lapor secara langsung, baik menggunakan melalui media sosial ataupun melalui WA dan langsung datang ke kantor. Itu cukup banyak yang melaporkan terkait penipuan ataupun penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Banyak. Bisa dibilang banyak sih. Sehari berapa kali? Kalau memang pas banyak-banyaknya sih bisa sehari ya 2 sampai 3 kali. Kasus seperti itu. Kayak minum obat aja sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi semuanya tuh udah apa namanya, modusnya tuh sama atau beda-beda sih modusnya tuh? Pada dasarnya Mas ya, jadi penipuan itu nggak semuanya itu sudah tertipu. Pada dasarnya sebagian juga ada yang mengkonfirmasi apakah ini benar dari Bea Cukai, dan ada pula yang sudah melakukan transfer bahkan lebih dari 1 kali seperti itu. Maksudnya sudah transfer 1 kali tuh emang si penipu tuh minta beberapa kali gitu ya? Betul. Jadi pada dasarnya itu penipu itu akan meminta transfer itu berkali-kali sampai targetnya itu tuh sadar bahwasannya mereka itu tertipu, seperti itu Mas Bambang. Awal mula dari mereka berkenalan atau kenal lewat media sosial atau komunikasi lewat media sosial atau percakapan langsung, itu awalnya dari mana itu Mas? Oke, jadi sebelumnya kita bagi-bagi dulu Mas. Ada beberapa modus operandi yang biasa dilakukan para penipu ulung, baik mengatasnamakan bea cukai ataupun penipuan secara keseluruhannya. Salah satunya Mas, ada yang menggunakan modus yaitu pembelian e-commerce, bukan e-commerce sih, lebih ke pembelian barang menggunakan media sosial. Jadi Jual beli barang diambil dari media sosial. Media sosial, benar. Jadi kalau beli di e-commerce yang resmi kan kita bisa klaim ya Mas. Tetapi kalau beli di media sosial, contohnya Instagram gitulah, itu kan ketika kita beli terus mereka ataupun penjualnya letaknya jauh, otomatis mereka tidak akan mau untuk melakukan COD. Makanya lebih amannya menggunakan COD. Tapi kalau tidak menggunakan COD, apalagi diiming-imingi harga yang sangat murah biasanya Mas, itu sangat rawan sekali. Kalau dari sisi penjual ya Mas Zian ya, kalau di reseller yang up to date atau upgrade atau bonafit, itu kan kita kan melihat sendiri itu profilnya penjual tuh gimana, bintangnya berapa. Loh, apakah mereka yang kena tipu atau si korban itu tidak melihat profilnya itu? Pada dasarnya mungkin kan masyarakat Indonesia itu berbagai macam latar belakang pendidikan, pengetahuan juga Mas. Dengan masyarakat yang begitu banyak, pastinya ada yang bisa mengidentifikasi dan ada yang
mungkin tidak mengetahui dan ada mungkin yang tahu tetapi dia sudah terbutakan dengan diskon harga. Diskon harga. Seperti itu. Harganya miring banget. Miring. Contohnya ini kita ambil contoh kemarin waktu masih boomingnya waktu pandemi kan masih booming sekali itu terkait olahraga goes. Olahraga goes. Bahkan untuk pembelian sepeda pun sulit sampai inden-inden kan. Nah, biasanya mereka menggunakan media sosial untuk melakukan iklan dengan harga yang iming-iming harga murah dan setelah si korban mentransfer maka kemungkinan besar nanti akan ada pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai bea cukai. Jadi apa namanya si korban tadi itu sudah membayar barangnya tadi tuh? Iya, pada umumnya mereka tidak akan mau untuk melakukan COD. Mereka pasti akan langsung transfer ke rekening penjualnya. Jadi barangnya itu udah dibeli, misalnya apa yang dibeli tadi itu sepeda ya kan? Harganya 200.000. Udah dibayar itu? Sudah dibayar. Terus ada telepon lagi gitu maksudnya? Iya, jadi ada dua kemungkinan sih. Mungkin salah satu yang sudah pernah kita dengar ataupun ada aduan, yaitu nanti pemilik barang itu alasannya bahwasanya barang ini dari Batam. Pihak bea cukai meminta untuk pembayaran pajak sekian, sehingga tolong dikirimkan uang sekian untuk pembayaran pajak bea cukai. Nah, lanjut ya, gimana tadi? Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Iya. Jadi setelah itu baru si korban tersebut akan dihubungi bahwasanya ada yang mengaku-ngaku sebagai bea cukai untuk mengirimkan uang untuk pembayaran pajak karena barang tersebut adalah barang dari Batam, karena harus kalau dikirim ke contohnya ke Jawa Timur harus membayar pajaknya, bea masuk dan pajak dan lain-lain. Kalau diteliti kan mereka berarti kan menuntut si pembeli itu kan. Betul. Cara kita jeli ya memilih gimana sih ini barang ini memang benar-benar dari cukai atau kenapa kena bea cukai atau memang itu hanya modus pelaku, kita harus jeli mungkin ya Mas ya? Ya harus jeli karena sebagai masyarakat awam tentunya pastinya mereka tidak sejeli itu Mas, karena ketika diiming-imingi harga murah iya tadi dan setelah transfer tadi dihubungi bahwasanya dari bea cukai ataupun dari PJT-nya bahwasanya pengusaha jasa titipan bahwasanya dimintain untuk transfer terkait pajak dari bea cukai, otomatis sebagian besar orang dengan harga yang tadinya contoh sepeda harganya harusnya 10 juta tapi cuma dijual harga 1 juta terus bayar pajak 500.000, otomatis kan masih untung kan Mas? Iya. Ketika itu masyarakat siapa yang nggak mau dengan siapa yang nggak mau ya? Biasanya pun itu sudah transfer kedua kalinya. Tapi itu Mas pasti dia akan minta lagi seperti itu sampai ketika pembeli itu tidak mau mentransfer lagi ataupun sadar bahwasanya kena tipu, bahkan biasanya mereka akan sempat ataupun ditakut-takuti terkait hukum. Seperti itu, bahkan diancam gitu. Kalau berdasarkan keterangan yang sebelumnya, narasumber yang sebelumnya itu si korban itu ditakut-takuti mau dipidanakan. Betul, rata-rata seperti itu message dari mereka. Sebenarnya kalau dari bea cukai itu ada unsur kepidanaan nggak sih kalau undang-undang seperti ini? Kalau terkait ini ya kalau barang kiriman aja lah, barang kiriman itu ada pidana nggak sih? Pastinya kalau barang-barang tersebut termasuk barang kiriman ya, terus barang kirimannya itu termasuk barang yang lartas, pastinya itu ada termasuk ranah hukum pasti ada. Akan tetapi ini kan tadi kasusnya penipuan. Seperti itu konteksnya. Ya, untuk kalau korban tadi itu kan sempat ditelepon ya sama petugas yang mengatasnamakan bea cukai. Terus ditakut-takuti kalau tidak segera dibayarkan, nanti akan digerebek sama aparat keamanan. Bener nggak itu? Kalau itu barangnya itu Mas memang berupa narkoba atau narkotika, pastinya kita tidak akan mengkonfirmasi ya. Otomatis akan dilakukan penangkapan, nggak perlu dikonfirmasi di telepon seperti itu ya. Akan tetapi jika memang barangnya berupa barang yang bukan barang larangan, itu ya tidak mungkin ada
berupa sanksi berupa pidana akan digerebek itu pun tidak akan terjadi. Kalau secara resmi dari Bea Cukai itu ada nggak sih pemberitahuan secara resmi, misalnya oh ini barang ini terkena ditahan sama Bea Cukai, oh ini karena terkait kepabeanan belum bayar atau gimana, itu ada sih? Harusnya kalau barang kiriman ya Mas ya, ini kan barang kiriman kan tinggal kalau memang barangnya itu ada, sebenarnya kita nggak usah bahas itu terkait barangnya larangan atau akan dihukum atau enggak. Kalau memang barangnya ada, katanya beli dari luar negeri, katanya oh ternyata ini barangnya dari Batam harus bayar sekian-sekian, ya tinggal caranya mudah sekali ya, tinggal di tracking aja, minta sama pembeli nomor resinya, tinggal di tracking di barang kiriman pos Bea Cukai gitu, nanti di tracking di situ, nanti muncul di situ tagihannya berapa, itu sekian. Itu kemarin tuh ada sempat yang ngelapor ya kalau nggak salah ya, itu dia dapat kiriman, si korban tuh dapat kiriman dari Afghanistan. Iya. Benar nggak itu? Dia seperti diplomatik pengiriman gitu. Ya itu Mas, kemarin memang ada yang lapor. Ada modus lain atau itu? Betul. Salah satu modusnya itu juga mungkin barang diplomatik seperti itu. Tapi kan semua barang-barang tersebut kan memang kalau memang dikirimkan ya otomatis kan tetap ada nomor resinya Mas. Nomor resinya pasti ada. Kecuali kalau dibawa langsung itu kan nanti jadi barang bawaan penumpang, beda lagi. Otomatis pengenaannya saat keluar dari bandara, ya kan. Kalau memang barang kiriman ya tetap aja ada resinya karena dia menggunakan jasa titipan seperti itu. Nah, kalau kasus yang kita omongin tadi sebelum edisi ini kan nomor resinya itu memang belum ada. Jadi si korban itu ditelepon oleh pelaku untuk mengirimkan sejumlah uang biar resinya tuh keluar. Itu sudah tidak bisa diterima pada dasarnya Mas. Karena ketika barang sudah sampai di Bea Cukai itu otomatis sama barang tersebut sudah terregistrasi, sudah ada pasti ya. Barang kiriman posnya itu sudah terregistrasi karena kita memeriksa kan itu barang kiriman. Secara logika berarti barang itu sudah melewati pos, sudah melewati jasa kiriman. Nah, terus dikirim. Setibanya di sini kena Bea Cukai. Logikanya kan seperti itu. Nah, berdasarkan dari pelapor tadi itu bahwa nomor SIM-nya itu belum bisa keluar kalau belum bayar Bea Cukai, ya kan? Dan ya kalau gitu kita juga harusnya jeli juga, karena selama ini kalau memang dikirimkan dari ke Bea Cukai kan kita selama ini tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun, apalagi uang tersebut dikirim ke rekening pribadi. Itu sangat tidak mungkin. Ini rekening pribadi karena semua pengiriman barang itu untuk pembayaran PDRI-nya, pajak dalam rangka impornya itu semuanya sudah menggunakan billing. Kode billing. Ingat pemirsa dimanapun Anda berada, pembayaran semua pajak dalam rangka impor melalui kode billing 15 digit ya. Kode billing 15 digit, bukan nomor rekening pribadi. Catat, bukan nomor rekening pribadi. Bukan nomor rekening pribadi atau instansi dalam hal ini organisasi tertentu, rekening pribadi ataupun pokoknya itu harus ke billing rekening kas negara penerimaan bea dan cukai. Nah, perlu dipahami juga kode billing itu langsung masuk ke kas negara, bukan ke kantong pribadi, ya kan? Betul sekali Mas Bambang. Kalau tadi modusnya tuh barang kiriman tadi tuh, terus ada lagi nggak modus-modusnya yang lumrah masyarakat ini? Ini sebenarnya agak gimana? Sebenarnya agak mau ketawa sih sebenarnya. Karena ketawa dulu nggak apa-apa, silakan. Gimana kalau saya sedikit ngopi? Kita ketawa. Gimana Mas? Boleh saya ngopi? Oh boleh. Kopinya udah dingin kalau nggak di kopi nih, nggak diminum. Luar biasa, makasih Mas Bambang, kopinya Mas. Udah basah tenggorokannya, silakan ngomong lagi. Jadi salah satu lagi ada modus penipuan lagi Mas. Salah satunya yaitu dengan modus dating online Mas. What? Dating online, what is that? Jadi pertemanan melalui online. Dan ini sering sekali terjadi di mana korbannya pertemanan online itu maksudnya jatuh cinta online. Iya, bisa jadi menjalin persaudaraan atau pertemanan menjalin atau asmara. Menjalin asmara juga bisa dengan media online, karena kan zaman sekarang kan bercinta dunia maya. Dunia sudah ada dalam genggaman. Wis, seperti itu. Buka jendelamu atau buka genggaman tanganmu.
Betul sekali. Lanjut gimana kisahnya asmara dalam maya? Banyak sekali si korban yang melapor, yaitu dengan alasan dia mendapatkan sebuah barang kiriman dari kenalan teman ataupun yang mengaku dari suaminya, bahkan gitu kan, dikirimi barang dari luar negeri gitu kan. Setelah itu ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai kurir ataupun bea cukai yang memberitahukan bahwasanya harus mengirimkan sekian banyak uang untuk pembayaran pajak bea Padahal cukai. itu barangnya nggak ada kan ya? Pada dasarnya barangnya sepengetahuan kita itu tidak ada, dan bahkan resi yang ditunjukkan rata-rata itu resi yang seperti resi nggak editan, valid tuh ya? Tidak valid, sehingga kita cek pun tidak ada. Nggak ada. Itu. Padahal kan kita sebagai masyarakat awam kan bisa ya ngecek sendiri ya res itu asli apa enggaknya ya? Bisa, betul. Biasanya kan sekarang kita sering sekali melihat di media sosial kan orang Indonesia punya pasangan bule, mungkin pengen memperbaiki keturunan. Betul sekali, dan itu sangat dimanfaatkan biar oleh nggak buluk-buluk kayak kameramen buluk gitu kan. Jadi itu salah satu modus yang sering terjadi, dan itu sangat kadang-kadang miris. Bahkan ada ibu-ibu itu pernah ada yang mengaku-ngaku bahwasanya dia itu sudah dikirimin oleh suaminya, mungkin bisa jadi nikah online. Nikah online, kawannya online, pembelinya online kali ya? Iya. Makanya gitu. dia diberitahu bahwasanya dia dikirimi sekian banyak jewelry ataupun perhiasan, tas seperti itu, bahkan difotokan bahwasanya barangnya ini dikirimkan untuk tanda cinta. Asik. Itu hati-hati sekali. Cinta. Oke, lanjut. Itu ada lagi Mas. Apa nih? Salah satu modus juga terkait penipuan yang pertama tadi kan barang kiriman modusnya. Ya, itu pembelian barang-barang online lokal menggunakan media sosial. Juga ada juga yang menggunakan tadi dating online. Yang kedua itu modus dating online ya kan. Terus ada lagi yang ketiga nih? Ada, yaitu dengan modus biasanya lelang, Mas. Lelang, maksudnya lelang dari kantor bea cukai? Iya, gitu? dari kantor bea cukai itu ada lelang. Mungkin mereka berselancar di media sosial, melihat ada postingan lelang seperti itu, bahkan mereka disuruh seperti membayar bahwasanya ini barang lelang dan dengan harga murah. Tetap aja intinya kan dengan iming-iming harga murah itu toh. Rata-rata pastinya dengan harga murah. Pada dasarnya walaupun bea cukai yang melakukan lelang, yang barang-barang dari bea cukai yang dilelang, tetap kan yang melakukan lelang tetap pihak KPKNL. Bukan dari bea cukainya. Bukan dari bea cukai. Semua lelang yang diadakan bea cukai atau mengatasnamakan bea cukai itu semuanya palsu. Betul sekali. Semua lelang dilakukan oleh KPKNL atau pihak ketiga. Betul sekali. Dinas Lelang Negara, ya kan, Mas? Apalagi kalau meminta untuk mentransfer bukan ke pihak KPKNL ataupun bukan pihak lelang yang mengaku oknum bea cukai untuk menjual ataupun meloloskan barang-barang tertentu, itu hati-hati karena memang tidak seperti itu prosesnya. Lelang, bukan lelang pribadi kantor bea cukai, bukan ya? Seperti itu. Ada lagi modusnya? Kan ada 3 tadi tuh. Ya, udah ada 3. Pada dasarnya itu Mas yang paling sering terjadi. Paling sering terjadi yang melakukan laporan di kantor kita. Bahkan yang lapor itu Mas bukan hanya wilayah area Kediri ataupun wilayah pelayanan dan pengawasan bea cukai Kediri saja. Bahkan kemarin ada yang mungkin dari Sulawesi, ada dari Jawa Barat, ada dari Sumatera pun ada. Dari kantor lain gitu dari maksudnya? Kantor wilayah lain. Kantor lain. Iya, dari wilayah kantor lain pun mereka menghubungi WA kantor bea cukai Kediri. Bro. Mungkin karena mereka mencari di internet ataupun di Google ya, search aja sehingga mereka menemukan nomor layanan informasi bea cukai Kediri. Terkenal kalau gitu kantor bea cukai Kediri ya. Cukup terkenal. Very famous office, oke bro. Sangat bangga sekali saya bisa. Kalau dari segi bea cukai Kedirinya Kak,
sosialisasi yang diterapkan kayaknya udah banyak ya. Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh tim Humas Bea Cukai Kediri, tim penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Kediri sangat-sangat masif sekali, Mas Bambang. Jadi mulai dari kita biasanya talkshow di radio-radio, Iya, pastinya ya. Talkshow di radio, dan juga adanya iklan layanan masyarakat di televisi. Wow. Kayak bahasanya udah beda. Bahkan televisinya kita nggak cuma di area Kediri, itu mencakup Jawa Timur. Semuanya ya. Ada juga sosialisasi yang dilakukan di kecamatan-kecamatan, dan kadang-kadang kita juga saat kita melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah terkait dengan cukai, terkait DBHJHT pun kita selipkan terkait penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ya, mungkin dari masyarakat sendiri selain yang belum terjamah oleh bea cukai tercover oleh bea cukai Kediri sendiri, mungkin mereka juga kurang update kali ya. Dari segi lingkungan tuh mereka nggak ada informasi sama sekali. Benar. Dan informasi yang kita sampaikan pada dasarnya, Mas, bukan hanya seperti informasi yang konvensional. Kita juga kan ada media sosial tuh, Instagram, Facebook dan lain-lain pun kita cukup masif. Ini untuk pertanyaan sangat menggelitik buat saya ya kan ya. Mereka yang jual beli online itu kan mereka pasti melek sama handphone, melek sama teknologi internet ya kan. Justru mereka yang melek teknologi internet itu malah kena perangkap oleh korban pelaku penipuan. Betul tidak? Iya betul, karena ketika masyarakat tidak bisa mengoperasikan gadget ataupun tidak bisa menggunakan gawai dan berselancar di media sosial, otomatis mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan ataupun informasi penipuan pun akan sulit seperti itu. Jadi kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang Bea Cukai Kediri atau seputar penipuan mengatasnamakan bea cukai ataupun lain halnya yang berkaitan dengan bea cukai, di mana Mas bisa lihat-lihat ya? Sangat gampang sekali kita bisa menggunakan informasi yang ada mulai dari media sosial, Instagram dari @beacukai_kediri, bisa @beacukai_kediri itu Instagramnya, ataupun kalau memang susah-susah tinggal cari aja di Google Bea Cukai Kediri seperti itu, langsung muncul. Ataupun mungkin ada instansi induk kita kan, kantor pusat ya, ada Bravo Bea Cukai 1500 225, ataupun juga langsung muncul begitu gitu ya, ataupun juga bisa lihat Bea Cukai RI di media sosialnya, ataupun langsung cari aja di kolom itu penipuan mengatasnamakan bea cukai, langsung keluar semua tuh dari atas ke bawah, banyak banget. Karena bea cukai kan sudah keterbukaan informasi ya Mas ya. Oh tentu dong. Jadi, apalagi kantor Bea Cukai Kediri. Pastinya, karena kita sudah meraih WBK WBM sejak tahun 2014. Sip, mantap. Jadi seperti itu sih Mas sebenarnya. Kalau kita mau mengulik lebih lanjut pada dasarnya, bahkan waktu mungkin 1 jam pun nggak cukup kali. udah. Jadi Sobat Bea Cukai Kediri dimanapun Anda berada, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya dari modus penipuan mengatasnamakan bea cukai ini kan. Karena ya kita tuh mencari uang dengan jungkir balik istilahnya ya. Iya betul sekali. Ya kan, capek kerja keras dari pagi siang belum ketemu keluarga. Tahu-tahu ada yang ngapusi dengan mudahnya bohong kita mengatasnamakan bea cukai, ngambil uang, minta uang, transfer uang. Aduh, rasanya pengen nipu aja nih orang ya kan. Betul sekali. Tapi apalah daya, kan biasanya penipu jauh di mana kita nggak tahu tempatnya. Seperti itu. Pasti lebih pinter. Jadi ada lagi pesan-pesan yang perlu disampaikan Mas Yan untuk kerabat Bea Cukai Kediri dimanapun berada? Jadi untuk teman-teman Sobat BC Kediri yang ada dimanapun Anda berada, jadi terkait dengan penipuan mengatasnamakan bea cukai, pada dasarnya harus hati-hati. Apa saja sih, jangan sampai kita tergiur dengan harga murah. Dan bea cukai tidak pernah meminta ataupun membayar ke rekening pribadi atau ke rekening jasa-jasa titipan tertentu untuk pembayaran pajak bea cukai.
Dan juga jangan takut ataupun jangan ragu untuk mengkonfirmasi dulu apakah informasi yang Anda dapat ataupun WA ataupun informasi yang Anda dapat dari pembeli itu apakah itu memang benar dari bea cukai atau bukan. Banyak sekali sekarang bisa menginformasikan atau meng-cross check dulu di nomor-nomor layanan informasi. Betul sekali. Dengan cara search aja di internet sudah ada, karena setiap kantor bea cukai pasti akan menyediakan nomor layanan informasi yang sangat mudah diakses, karena bea cukai dengan prestasi-prestasi bea cukai yang semakin baik dan juga sesuai dengan logo bea cukai makin baik. Legal itu mudah. Tetap intinya jangan panik, jangan sampai tergoda iming-iming ya kan ya. Dan juga jangan takut dengan ancaman-ancaman para penipu. Jangan segan-segan untuk menghubungi kami di nomor WA kita 081 335 672 009. Catat, jangan ya. lupa. Jangan ragu-ragu kalau Anda susah-susah sendiri nanti jadi korban berikutnya. Jangan malu untuk bertanya. Kita di sini memang ada untuk masyarakat, melindungi masyarakat dari penipuan-penipuan mengatasnamakan bea cukai. Terima kasih Mbak Zen atas waktunya ini dititipkan kepada kami. Bang, terima kasih. Semoga informasinya ini berguna bagi masyarakat di luar sana Mas ya. Oke, terima kasih sahabat bea cukai Kediri manapun Anda berada. Barusan kita sudah bahas mengenai penipuan mengatasnamakan bea cukai ya. Semoga apa yang sudah diutarakan oleh Mas Zen ini menjadi informasi penting buat Anda dan jangan jadi korban-korban berikutnya. Waspadalah.